Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Tempat apa ya ini? Kak, ini tuh tempat apa ya? Yang pasti sih ini taman wisata ya. Buat apa aja tuh kak? Taman rekreasi bertema budaya, terus menampilkan miniatur Indonesia. Oh, namanya apa tuh kak? Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah. Hello everyone, kalian tahu nggak sih sejarah singkat Taman Mini Indonesia Indah itu? Taman Mini Indonesia Indah adalah sebuah gagasan dari Ibu Negara, Ibu Tien Soeharto. Pada tahun 1970, beliau terinspirasi untuk membuat sebuah miniatur Indonesia yang dapat menampilkan kekayaan budaya bangsa dalam satu tempat. Tujuannya sangat sederhana, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan persatuan. Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah dimulai pada tahun 1971 dan sempat menimbulkan polemik karena dinilai menghabiskan dana besar. Namun, proyek ini tetap dilanjutkan. Akhirnya, pada tanggal 20 April 1975, Taman Mini Indonesia ini diresmikan. Secara filosofis, Taman Mini Indonesia Indah ini dibangun di atas 3 pilar utama loh. Yang pertama, miniatur Kepulauan Indonesia. Yang kedua, ada anjungan daerah. Yang ketiga, sebagai pusat edukasi. Fasilitas utama di balik pintu masuk, yang pertama ada peta miniatur Kepulauan Indonesia. Ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia yang menjadi filosofi utama TMII. Yang kedua ada Tugu Api Pancasila. Tugu ini melambangkan semangat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Sasono Utama. Sasono Utama menampilkan arsitektur tradisional Jawa yang indah dan berfungsi sebagai ruang pameran dan pertemuan. Di balik pintu gerbang TMII adalah sebuah area yang menjadi etalase kekayaan budaya, alam, dan sejarah Indonesia. Setelah masuk pintu utama, kita disambut oleh beberapa fasilitas dan zona utama yang menjadi inti dari taman wisata ini. Selanjutnya ada anjungan daerah. Area inti di TMII ini menampilkan rumah adat dari seluruh provinsi di Indonesia. Meskipun tersebar di seluruh taman, anjungan-anjungan ini adalah tujuan utama pengunjung untuk melihat langsung keanekaragaman budaya Indonesia. Dan yang terakhir pastinya ada museum dan wahana. Kita dapat menemukan berbagai museum dan wahana berlokasi tidak jauh dari pintu masuk, seperti Museum Indonesia yang menampilkan koleksi seni dan budaya, serta wahana seperti Istana Anak-anak Indonesia dan Teater IMAX Keongmas.
Museum Indonesia adalah salah satu museum utama di Taman Mini Indonesia Indah yang didedikasikan untuk seni dan budaya dari berbagai suku bangsa di seluruh Nusantara. Berikut adalah informasi lengkap mengenai Museum Indonesia. Museum ini memiliki ciri khas arsitektur bergaya Bali. Bangunannya terdiri dari 3 lantai dengan pintu masuk berupa bangunan padu raksa yang megah. Koleksi museum berfokus pada keragaman budaya Indonesia dan menampilkan benda-benda bersejarah yang mewakili Bhinneka Tunggal Ika. Di lantai 1 menampilkan keragaman pakaian adat dan pakaian pengantin dari seluruh Indonesia. Yang di lantai 2 menyajikan benda-benda budaya yang menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungannya. Di lantai 3 memamerkan berbagai hasil karya seni kerajinan tangan dari para seniman Indonesia. Museum juga bukan sekadar gedung megah yang menyimpan dan memamerkan benda-benda koleksi. Museum Indonesia ditunjukkan sebagai tempat yang menyajikan kisah panjang sebuah sejarah, pikiran, cita-cita, pesan-pesan, karya-karya besar, kejayaan, dan kegembiraan masa lampau. Sebagai generasi penerus, kita wajib memelihara dan mengapresiasi masa lalu sebagai pembelajaran dalam berbangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Sejarah rumah panggung Kajang Lako sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Jambi di masa lampau, terutama yang tinggal di dekat sungai. Rumah ini diciptakan sebagai respons terhadap kondisi geografis Jambi yang sering mengalami pasang surut air sungai dan rawa. Membangun rumah di atas panggung adalah solusi paling efektif agar rumah tidak terendam air. Juga pada zaman dulu, hutan di Jambi masih sangat lebat. Bentuk rumah panggung juga berfungsi sebagai perlindungan dari serangan binatang buas. Arsitektur rumah ini adalah bagian dari tradisi Melayu kuno yang mendominasi wilayah Sumatera. Pola ukiran dan penataan ruangnya mencerminkan nilai-nilai luhur dan filosofi hidup masyarakat Melayu Jambi. Jadi, rumah panggung Kajang Lako tidak hanya sekedar tempat tinggal, tapi juga perwujudan dari kearifan lokal masyarakat Jambi dalam beradaptasi dengan alam dan mewariskan nilai-nilai budaya. Bahan mayoritas terbuat dari kayu berkualitas tinggi, seperti kayu bulian atau meranti. Bagian penting, rumah ini memiliki beberapa bagian utama, seperti ruang gajah manjuro, ruang perapian, dan ruang belakang. Setiap ruangan punya fungsi spesifik. Berasumsi yang Anda maksud adalah Sasono Adiguna, salah satu gedung serbaguna yang terletak di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Sejarah singkat Sasono Adiguna adalah salah satu dari 3 gedung utama yang dikenal sebagai Sasono di TMII. Gedung-gedung ini dibangun sebagai fasilitas serbaguna untuk menunjang kegiatan dalam kawasan TMII, seperti acara pemerintahan, pertemuan resmi, hingga resepsi pernikahan. Sejak diresmikan, Sasono Adiguna dirancang sebagai ruang serbaguna pendukung bagi Sasono Utomo dan Sasono Langgeng Budoyo. Meskipun begitu, gedung ini juga bisa digunakan secara mandiri untuk berbagai acara. Pak Kumis beli jamu. Siapa yang manis? Ya tentu kamu.